Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalah Muhammad bin Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur pada kali ini, pada siang hari ini, memberikan segala nikmat yang membuat kita masih berkenan untuk duduk, untuk bersabar dalam bertolabul ilmi. Kalau ada pepatah orang Arab mengatakan faqad syai' la yu'ti, karena ketika orang tidak memiliki sesuatu, ia tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Dan penyakit pada guru zaman sekarang, penyakit pada asatidz sekarang, ada mereka gemar mendapatkan job tanpa diimbangi dengan membaca dan mutalaah ilmu. Disuruh mengajarkan ilmu senang bukan main, bahkan dijadikan itu sebagai bahan mata pencaharian. Tetapi sangat berat untuk mengupgrade ilmu, untuk menambah ilmu. Maka menambah ilmu harus lebih banyak dibanding mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu kepada siapapun, ya bisa. Terkhusus pada keluarga kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Karena Rasulullah pun diperintah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang terdekat. Ya. Jadi selain kepada orang-orang yang jauh dari kita, dan kita juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang-orang yang di dekat kita. Karena menjadi orang baik itu sangat mudah. Yang sulit adalah mengajak orang untuk berbuat baik. Maka kalau kita lihat bagaimana surat Al-Asr pernah saya sampaikan, Imam Syafi'i menjelaskan kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali hanya surat ini saja, satu surat saja, itu lakafathum, sudah cukup. Nah, sedikit sekali manusia yang akan mentadabburi surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu ada berapa ayat? Surat Al-Asr ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Dan kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah atau ayat yang lain kecuali surat Al-Asr saja, lakafathum, maka di situ pula ada 4 pasal yang harus diketahui oleh setiap manusia. 4 pasal itu, yang pertama adalah iman dengan ilmu. Yang pertama, beriman dengan ilmu. Karena sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kalau kita menyimak di dalam Al-Quran, al-insan pasti berhubungan dengan keburukan. Karena al-insan belum ada ketakwaan dan belum ada keimanan. Ya, innal insana khuliqa halu'a, innal insana ladzalumun kafar, innal insana lafi khusr, yang laqad khalaqnal insana, dan sebagainya. Fi kabad. Oleh karenanya, yang pertama adalah beriman dengan ilmu. Dan kewajiban menuntut ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sebilang dengan keluar masuknya nafas kita. Keluar masuknya nafas kita, itu menuntut ilmu. Karena semua dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah wa'amilus sholihah. Karena kalau sudah beriman, tidak mungkin hanya beriman, tapi harus beramal soleh. Di Al-Quran juga demikian. Lalu yang ketiga adalah watawassaw bil haqq, menasihati, saling menasihati dalam kebenaran. Ya. Watawassaw bis sabr, menasihati ke dalam kesabaran. Maka dari ini, kalau kita lihat buku daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Arba'in An-Nawawiyah, ya, itu ada hadis yang luar biasa sekali. Dari Tamim Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Dikenal gak dengan Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari?
beliau itu asalnya dari Palestina. Ya, sebelum masuk Islam beliau beragama Nasrani. Ya, jadi mustahil semua agama itu sama. Karena ada beberapa sahabat yang dari Yahudi, dari Nasrani, bahkan Salman Al-Farisi itu dulunya Majusi. Nah, Tamim Ad-Dari itu dari Nasrani dan masuk Islam pada 9 Hijriyah. Kemudian belajar serius bersama Rasulullah hanya sebentar. Dan kemudian terus belajar ya bersama pemimpin yaitu para sahabat Khulafaur Rasyidin sampai Utsman bin Affan meninggal. Ya. Setelah itu beliau kembali ke Palestina. Jadi dari Palestina masuk Islam, tinggal di Madinah sampai Rasulullah wafat masih di Madinah, sampai Abu Bakar wafat masih tinggal di Madinah, Umar bin Khattab, sampai nanti Utsman bin Affan memimpin 12 tahun kurang lebih, dia masih di Madinah. Tatkala meninggalnya Utsman bin Affan, barulah ia kembali ke Palestina. Tidak banyak beliau meriwayatkan hadis, hanya 100 sekian. Ya, berbeda dengan Abu Hurairah yang sampai sekitar hampir 5.000 hadis. Ya, tetapi beliau adalah orang yang sahabat yang sangat semangat dalam ilmu. Bahkan kalau kita lihat di kitab Nihayah, kenal Nihayah, kitab Nihayah ya, tentang akhir kehidupan itu, ada hadis beliau ini menjelaskan tentang jassasah. Mungkin sebagian kita ada yang mendengar dengan jassasah, binatang yang melata, yang gondrong, banyak buat rambutnya, diajak ngomong sama sahabat ini, bahkan nanti memberitakan tentang Dajjal. Dajjal akan keluar di akhir zaman juga. Ya, jassasah dan Dajjal itu terangkum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Ya. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah. Qulna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amadihim." Wahum Muslim. Jadi yang pertama Rasulullah bersabda agama itu adalah nasihat. Agama itu nasihat. Bahkan ada hadis yang menjelaskan fa idza stansahaka fansah. Salah satu hak atau kewajiban seorang muslim dan muslim yang lainnya itu salah satunya kalau yang lainnya meminta nasihat maka nasihati. Ya. Maka dari itu agama tidak lepas dari sebuah nasihat. Maka di juz 30 saja ada wa tawassaw bil haq, ada wa tawassaw bis sabr, ada wa tawassaw bil hafal enggak ini juz 30? Marhamah. Jadi ada saling menasihati ke dalam kebenaran, saling menasihati ke dalam kesabaran, dan saling menasihati di dalam kasih sayang. Maka saling menasihati ini penting sekali. Maka kalau kita lanjutkan hadis yang tadi telah kita baca, ad-dinun nasihah, agama ini adalah intinya an-nasihah, nasihat. Qulna liman, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa ya Rasul nasihat itu? Maka Rasul mengatakan lillahi, untuk Allah, wa li rasulihi, untuk Rasulullah, wa li kitabihi, untuk Al-Qur'anul Karim, wa li a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan umat muslimin secara keseluruhan. Maka kita pahami di sini jangan letterlock, jangan sesuai dengan konteks. Ya. Menasihati Allah, bagaimana menasihati Allah? Ternyata di situ adalah agama menasihati kita, bagaimana kita kepada Allah, adab kita terhadap Allah. Wali rasulihi, bukan agama menasihati Rasulullah, tetapi bagaimana agama menasihati kita, bagaimana terhadap Rasulullah, dan seterusnya. Bagaimana agama menasihati kita, bagaimana terhadap Al-Quran, bagaimana agama menasihati kita kepada para pemimpin, adabnya seperti apa. Begitupun kepada kaum muslimin secara umum. Maka kalau kita lihat yang pertama adalah nasihat untuk Allah. Agama menasihati kita bagaimana kita, adab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling inti, ini penting sekali, yang paling inti
yaitu adalah tauhid atau mengimani Allah, jangan menyekutukannya. Ini paling penting sekali, ya, paling penting sekali. Jadi supaya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ikut andil. Begitupun kalau kita mendidik, ya Allah Subhanahu Wa Taala ikut andil. Jangan sampai dipaksa dengan kekuatan kita penuh, tetapi Allah lah yang menghendaki itu. Dan anak-anak dilatih dari kecilnya. Ya, mungkin bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan remeh, gitu ya. Burung bisa terbang karena siapa? Karena apa? Nah seperti itu. Ya. Kalau yang masih jawab sayap, nah, berarti itu Allahnya kemana? Anak-anak, burung bisa terbang. Kenapa burung bisa terbang? Karena punya sayap. Nah, Allahnya nggak ada. Lalu tanya lagi, karena ada binatang yang punya sayap nggak bisa terbang. Maka dari awal itu ditanamkan tauhid itu. Naudzubillah, besarnya dia tidak paham tauhid, naudzubillah. Ya. Itu bagaimana agama menasihati kita, bagaimana adab kita kepada Allah. Tanpa mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, dilatih begitu. Jangan anak-anak, orang tua saja kadang masih luput. Ya. Maka dari itu, marilah tanamlah tauhid yang baik, hadirkan Allah dalam setiap saat. Jangan menduakan Allah. Ya. Seperti hadirnya di sini ya karena Allah. Kan yang hadir di ruangan ini macam-macam niatnya. Ada yang ya sudahlah rutinitas, Allah biar dibilang taat, Allah nggak punya pilihan lain, Allah takut apa dan lain sebagainya, terpaksa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Gak semuanya yang duduk di sini karena Allah, tidak semuanya, bahkan hanya sedikit. Ya. Saya betul-betul misalnya kita tancapkan ke dalam hati kita, duduk di masjid ini karena Allah, biar dapat pahala dari Allah, bukan karena nggak enak, bukan karena sungkan, bukan karena pertama karena Allah dulu, baru nanti karena manusia silakan. Ya. Karena apa? Karena sering sekali muamalah terhadap manusia Allahnya hilang, nggak ada Allahnya. Tarakal amal li ajli nas riya, wal amal li ajli nas syirik. Fudul bin Iyad mengatakan kalau kita meninggalkan amal karena manusia maka riya, sedangkan kita beramal demi manusia maka syirik. Terus ikhlas bagaimana? Ikhlas itu ayu afiqallahu bainahuma. Kita diselamatkan oleh Allah dari keduanya. Itu bagaimana kita menasehati diri kita dan orang lain agar bagaimana kewajiban kita terhadap Allah terpenuhi. Bukan hanya ibadah-ibadah, banyak orang ibadah tidak tahu tauhid. Banyak orang ibadah terkadang gak nyambung antara hati dengan pikirannya. Kemudian yang kedua adalah li rasulihi wa li rasulihi, untuk rasulnya. Bagaimana kita di hari Jumat perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Coba tanyakan pada diri kita, hari Jumat ini seberapa banyak kita sudah bersalawat kepada Rasulullah? Ngakunya cinta Rasul, ngakunya pengikut Rasul, ngakunya umat Rasul. Tapi pada detik ini saja, dari tadi pagi atau kemarin malam, sudah berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah? Atau cinta itu sebagai label saja, omong-omong saja, ya. Cinta kepada Rasulullah, ingin dapat syafaat, sudah berapa kali salawat kepada Rasulullah sampai detik ini? Dan kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Terutama di Jumat sore. Jumat sore sebelum bergantinya hari ke hari Sabtu, itu waktu mustajabah untuk berdoa. Ya, Jumat, setelah Jumat itu siang sampai sore itu waktu mustajabah untuk berdoa. Silakan cari hadisnya nanti. Ya. Maka dimanfaatkan sore hari yang banyak bersolawat, kemudian banyak berdoa. Ya, karena adab dari bersolawat itu, adab dari berdoa itu ya hadirkan asma Allah, dan kemudian yang kedua bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu kepada Rasulullah. Kemudian banyak sekali, ya bukan hanya bersolawat. Ya, kita tahu tidak tentang kehidupan Rasulullah,
kita tahu tidak dengar tentang perjuangan Rasulullah. Bagaimana dalam setiap aktivitasnya dilandasi dengan iman dan takwa, ya. Maka silahkan diperbaiki lagi, ya. Karena untuk yang kedua ini Allah dan Rasulnya ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ada yang mandi hanya mandi, ada yang berangkat sekolah karena berangkat sekolah sudah menjadi rutinitas hariannya, ada yang dulang anak, nyuapin anak sekedar supaya anak bisa kenyang dan bisa main, ada yang ngelonin anak, yang penting anak bisa tidur. Tidak. Orang Muslim itu niatkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya, ya. Perjalanan dari rumah ke sini niatkan bismillah, sampai nanti kalau ada apa-apa di sini itu niatnya sudah fi sabilillah, di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi berniat untuk talabul ilmi, dia sudah dihitung fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali. Nah, ini luar biasa. Tapi kalau niatnya untuk yang lain, ya Allah a'lam bishawab, ya. Maka landasi amal kita, ya, mencari ridha Allah dan Rasulnya, mencari ridha Allah. Begitupun dengan mencintai Rasulullah. Selanjutnya bagaimana kepada Al-Quran, ya, wali kitabi, ya, nasihat kepada kita, agama menasihati kita bagaimana kita berinteraksi terhadap Al-Quran. Banyak kewajiban, minimal ada 6, ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ada membaca, ya, ada menghafal, ada mentadaburi atau memahami, ya, ada melaksanakan atau mengerjakan apa yang telah Al-Quran perintahkan. Terus kemudian ada mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran sebagaimana hadisnya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, hadis yang di dalam Sahih Bukhari, ya, dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kita semua adalah yang mengajarkan Al-Quran, belajar Quran dan mengajarkan, sampai nanti betul-betul berjuang, ya, menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitabullah, kalamullah. Dan bagaimana kita sudah pantas belum, ya, sudah pantas belum sebagai seorang mukmin dalam berinteraksi terhadap Al-Quran, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah. Yang keempat adalah kepada para pemimpin, wali aimmatil muslimin, ya. Nah, ada etikanya, ada caranya, dan ada motivasinya supaya kita bisa juga menasihati para pemimpin, ya. Jadi jangan bingung, ya, kita ikut yang mana? Apakah garis yang nanti ikut garis ekstrim yang keras sampai mengolok-olok pemimpin atau sampai dan lain sebagainya, atau garis yang terlalu lembek, terlalu lunak, udahlah pemimpin kayak apa silahkan aja, ya, kita mah ikut semuanya. Islam itu wasat, pertengahan, nggak ifrat, nggak taflit, wasat. Maka apa? Menasihati pemimpin ini perlu dan ada memang dari zaman dahulu. Cuma caranya yang santun, cuma caranya yang baik, ya, bukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Terus mentaati pemimpin seperti apa? Kalau baik taati. Inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dulu ada orang kisah seperti itu, ya. Ada pemimpin yang nyuruh kepada imam sholat di masjid, bacanya yang pendek aja, ya, jangan panjang-panjang. Nah, karena ini taat sama pemimpin, ya sudah bacanya pendek saja. Kalau saya sholat di sini bacanya pendek, kalau saya nggak di sini baru silahkan panjang apa. Akhirnya imam membaca tadi, inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila, satu ayat saja. Terus kemudian ayat yang rakaat yang kedua juga membaca satu ayat, sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim. Ayat yang rakaat yang kedua, rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Maka setelah salam pemimpinnya langsung memberikan bicara kepada imamnya tadi. Sudah, saat ini silahkan mau panjang, mau baca panjang walaupun ada saya silahkan, nggak usah pendek. Ternyata di dalam sholatnya dia nyindir imam. Rabbana inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rakaat pertama, ya Rabb, kami taat sama pembesar kami, sama pemimpin kami taat, tetapi mereka malah wa'adalluna sabila,
menyesatkan kami ke dalam jalan yang sesat. Rakaat yang kedua, ya Allah Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Ya Allah, lipat gandakanlah azab kepada dia dan azab yang pedih. Kata setelah salam, udah gak usah, panjang aja nggak apa-apa. Ini halus dan lembut. Ya. Ini bisa dipraktikkan ya. Jadi nggak harus dengan yang keras dan yang dilarang. Banyak cara untuk menasihati seorang pemimpin. Ya. Wati Allah, wati Rasul, wa ulul amri minkum. Jadi kalau Allah ada atiunya, Rasul ada atiunya. Kalau pemimpin tidak ada. Maksudnya apa? Kalau dia masih di jalan Allah dan Rasulnya, ikuti. Kalau tidak, minta maaf, siap menanggung risiko. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh, dipaksa katakan Al-Quran adalah makhluk, tapi tidak bisa. Quran adalah kalamullah. Sama khalifah di saat itu, wah ini penentang, wah ini nggak bisa. Nah, ini apa? Dipenjara, disiksa, dipanggil lagi. Quran adalah makhluk. Tidak, Quran adalah kalamullah. Jadi boleh, ya taat, disiksa taat, di apa taat. Yang penting jangan memberontak. Tapi apa? Disampaikan Al-Quran adalah. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita dapati pemimpin kita ya, kalau dalam Al-Quran dan Sunnah ada menyuruh dalam kebaikan dan tidak keluar daripada apa yang ditetapkan dalam agama syariat, maka kita taat. Kalau melenceng ya jangan. Ya. Walaupun kita kena hukum dipecat dan lain sebagainya misalnya, ya sudah, karena kalau melanggar hukum, tapi insya Allah ya kalau baik ikuti. Ya, paling kita kan kadang hawa nafsu kita yang tidak bisa dikebur. Itu kepada pemimpin yang keempat. Yang kelima adalah wa ammatihim, dan saling menasihati antar kaum muslimin. Ya, antara satu dengan yang lain itu dinasihati. Karena semua orang itu butuh nasihat. Al-Quran itu salah satu namanya itu zikr. Ada nur, ya kan? Ada syifa, ya. Ada zikr, pengingat. Shad wal Quran di zikr. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Karena sangat berharganya nasihat, ya. Itu adalah kepada kaum mukminin yang beriman. Fadzakir inna fa'atil dzikr. Jadi ada manfaat di dalam peringatan itu. Nasihat itu akan ada manfaat di sana. Walaupun nasihat juga tidak harus orang lain jalankan. Yang penting nasihat itu sudah disampaikan. Dakwah itu harus disampaikan. Walaupun nanti yang kita beri nasihat tidak menjalankan, ya sudah, yang penting sudah kita kasih nasihat. Ya, itu bukan urusan kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim. Nah gitu. Jadi sudah, kalau nasihat oke, berikan peringatan, tapi bukan seorang hakim yang bisa menghukumi ini begini tidak. Ya sudah, kalau mau ikut silakan, ya sudah. Nah ini. Nah, tetapi apa? Menasehati, menyampaikan kebaikan, seperti kita bilang di awal tadi, itu butuh resiko. Orang baik mudah, kalau mengajak orang jadi baik sulit. Nah, sulit. Tapi itu memang perintah. Bahkan bukan hanya kita yang diperintahkan, Rasul saja. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min qabl fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah. Bahkan Rasulullah saja diminta untuk menyampaikan agama ini, kebaikan. Apalagi kita, ya. Kalau engkau ya Rasulullah tidak menyampaikan, maka engkau tidak melaksanakan apa yang turun kepadamu. Wah, ngeri sekali. Ya, jadi ketika kita tahu kebaikan, ya berani menyampaikan, ya, karena memang sangat berat. Apalagi kepada orang yang telah berjasa sama kita. Ada orang yang lebih kuat dari kita dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu, dari sisi umur, dari sisi kedudukan. Itu berat, tapi apa? Setidaknya disampaikan. Terima nggak terima sudah. Saling nasihati. Itulah karakter, itulah ajaran, itulah syariat Islam. Jadi kalau kalau komunitas nggak ada saling menasihati, ya bagaimana syariat Islam bisa berjalan di komunitas itu? Jadi kalau komunitas, organisasi, lembaga, apapun itu perkumpulannya, kalau terjalanlah di situ saling menasihati, berarti sudah bersyariat Islam. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.